Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio melempar tudingan soal penyusupan komunisme di tubuh TNI. Namun jika ditelusuri, Gatot memang gemar mendaur ulang isu PKI dan pernyataannya ini kerap dipertanyakan kebenarannya. TNI telah disusupi paham komunis. Begitulah tudingan yang dilontarkan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Pernyataan tersebut disampaikan Gatot Nurmantio dalam sebuah diskusi pada Minggu 26 September. Gatot menyebut sampai saat ini paham komunis dan PKI masih ada, meski selalu dibantah berbagai pihak. Menurut Gatot, bukti bahwa TNI sudah disusupi oleh paham komunis adalah dirusaknya Museum Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad dan dihilangkannya sejumlah patung di museum tersebut. Anggota Komisi 1 DPR Effendi Simbolon lantas meminta Gatot membuktikan tudingan disusupinya TNI oleh paham komunis. Effendi meyakini TNI tidak semudah itu untuk dimasuki paham komunisme. Gatot pun disebutnya kerap menyampaikan isu komunisme sebagai upaya kepentingan politik dengan melemparkan isu pemerintah pro-komunisme. Pak Gatot juga, ya saya kira ya perlu juga membuktikan wujud komunismenya seperti apa. Ya, jangan kemudian melemparkan tudingan gitu yang akhirnya berimbas kepada ya adanya satu persepsi, miskomunikasi masyarakat umum, masyarakat awam terhadap keberadaan institusi TNI. Oleh karenanya sangat penting Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat untuk menyampaikan, mengcounter secara resmi bahwa menyatakan institusi TNI itu clear, tidak ada susupan paham komunisme. Sebelumnya, Pangkostrat Letjen TNI Dudung Abdurrahman telah membantah pernyataan Gatot yang menyatakan bahwa penghilangan patung tokoh nasional G30 SPKI di markas Kostrad sebagai upaya penyusupan paham komunis di tubuh TNI. Pernyataan Gatot bahkan disebutnya dapat membuat fitnah dan menimbulkan kegaduhan di Indonesia. Gatot Nurmantio memang memiliki sepak terjang gemar mendaur ulang isu PKI sejak menjabat Panglima TNI. Seperti pernyataannya terkait ideologi kapitalisme lebih berbahaya ketimbang PKI. Kemudian memerintahkan TNI untuk menggelar nonton bareng film G30 SPKI hingga berbicara keturunan PKI yang kini duduk di kursi parlemen. Gatot mengaku isu kebangkitan PKI selalu dikemukakan untuk memberikan peringatan. Tim Liputan, Metro TV. Apakah paham komunisme memang bisa muncul lagi dan menyusupi tubuh TNI? Dan benarkah isu terkait PKI masih menjadi ancaman di negeri ini? Kita akan membahasnya bersama Ketua Umum Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Papabri, Jenderal TNI Purnawirawan, Bapak Agung Gumelar. Selamat malam, Pak Agung. Selamat malam, Mbak Fitri. Ya, Pak Agung, setiap tahun di bulan September isu terkait paham komunisme ini kembali muncul. Kali ini ada tudingan TNI diduga disusupi oleh PKI. Mungkin tidak hal ini terjadi menurut Anda? Nah, kita harus tahu deh ya, situasi kondisi sekarang, ya semasa PKI atau komunis sudah dilarang di Indonesia berdasarkan TAP MPR, dan masa sebelum itu, yaitu peristiwa pra G30 SPKI sampai dengan pemberontakan G30 SPKI yang begitu sangat traumatis. Dua keadaan yang berbeda ya. Nah, saya melihat kegaduhan yang terjadi ini ya sangat betul-betul disesalkan sebenarnya ya. Karena Pak Dudung sebagai Pangkostrat melakukan hal itu saya dengar atas dasar permintaan dari si pembuat patung itu sendiri. Dengan pendekatan sentimen agama ya, bahwa memang di agama Islam itu dilarang ya menyembah patung dan sebagainya ya. Dimintalah kepada Pak Dudung supaya ini saya akan bawa gitu kan. Ya mungkin Pak Dudung di sini ya begitu menerima permintaan seperti ini tentunya
mengadakan rapat staf dengan para asisten, ya, membahas masalah ini. Harusnya begitu. Saya rasa Pak Dudung mungkin juga berbuat seperti itu. Atau yang kedua, konsultasi ke atasan itu. Nah, Pak Gatot, ya, Pak Gatot, ya, jangan terlalu cepat kemudian melakukan tudingan seperti itu. Itu sangat bombastis, ya. Dan sangat menimbulkan kegaduhan, ya. Apalagi nimbrung komen-komen yang lebih menggaduhkan lagi gitu loh, ya. Itu yang saya sesalkan. Pak Agung, tapi kan isu terkait paham komunisme dan juga PKI seperti ini kerap dilontarkan oleh junior Anda, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, yang tentunya seharusnya memegang teguh Sabta Marga dan juga Sumpah Prajurit. Iya betul. Jadi begini ya, saya ingin cerita dulu supaya utuh ini ya, Pak Gatot supaya mengerti juga ya, apa itu PKI, apa itu komunisme, dan bagaimana itu komunisme. Begini ya, saya 2 tahun mendalami masalah G30 PKI ini waktu saya jadi tim khusus Satgas Intelkop Kamtib, ya, di bawah Brigadir Jenderal TNI Benny Murdani. Saya menangani masalah ini, pembongkaran jaring-jaring G30 PKI. Dengan cara interogasi, dan interogasi yang saya lakukan tidak melalui intimidasi, selalu dengan cara dialog dengan tokoh-tokoh PKI. Sampai saya 2 minggu berada di Pulau Buru untuk berdialog dengan mereka, ya, tokoh-tokoh yang ada di sana. Disinilah saya mendapat kejelasan mengenai apa itu komunis, apa itu PKI. Dan ini yang saya rasa perlu diketahui oleh Pak Gatot, dan perlu diketahui oleh seluruh masyarakat bangsa, dan terutama para purnawirawan. Begini, ya, ada 3 hal yang patut kita ketahui mengenai masalah PKI semasa eksisnya dulu. Ya. Komunis semasa PKI eksis dulu. Pertama, semasa eksisnya dulu, PKI adalah satu-satunya partai yang menggunakan 2 cara kerja. Cara kerja pertama adalah cara kerja legal. Melalui apa? Melalui Komite Sentral PKI, di mana Aidit sebagai ketuanya. Cara kerja kedua adalah cara kerja yang strictly ilegal. Melalui apa? Melalui Biro Khusus PKI. Kita baru tahu ada orang namanya Sam Kamaruzaman sebagai Ketua Biro Khusus PKI. Dan apa fungsinya nanti saya akan jelaskan. Itu hal pertama yang harus kita ketahui mengenai masalah. Yang kedua, Mbak, ya, PKI selama eksis dulu, di samping merupakan partai yang eksis di dalam percaturan politik di negeri kita, juga merupakan bagian dari komunisme internasional yang terikat kepada solidaritas internasional. Gitu loh, ya. Itu yang kedua yang harus kita ketahui. Ya. Yang ketiga harus kita ketahui adalah ada grand strategi mereka. Ya. Apabila satu kekuatan komunis di satu wilayah gerakan PKI di Indonesia, kekuatannya masih berada di bawah kekuatan kekuasaan, maka strategi yang mereka terapkan adalah hidup berdampingan secara damai. Itu pra G30 PKI. Itu strategi pertama yang mereka terapkan. Strategi kedua yang mereka terapkan, Mbak, sebentar dulu, Mbak, ini penting ini untuk diketahui oleh para generasi muda ini, ya. Strategi kedua yang perlu diketahui oleh kita adalah apabila satu kekuatan komunis, pergerakan komunis di satu wilayah gerakan PKI di Indonesia, kekuatannya sudah berada di atas kekuatan kekuasaan, maka strategi yang mereka terapkan adalah rebut kekuasaan itu dengan menghalalkan segala cara. Head to hail the middle, segala cara dihalalkan untuk satu tujuan. Itulah G30 PKI. Nah, strategi ketiga adalah apabila strategi kedua belum mencapai hasil yang baik, mereka tidak pernah mengenal istilah kalah, yang ada pasang dan surutnya perjuangan. Maka strategi ketiga yang mereka terapkan adalah mengendap ke bawah permukaan, bergerak di bawah permukaan untuk bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa bangkit kembali di Indonesia. Itu semasa eksis dulu gitu loh, ya. Jadi penyusupan ke tubuh TNI itu terjadi pada waktu dilakukan oleh Biro Khusus PKI dengan membentuk sel-sel di dalam tubuh TNI dan Polri, darat, laut, udara, dan polisi. Kalau sekarang, Mbak, PKI sudah tidak ada, sudah ada TAP MPR, ya. Dengan 2 kali pemberontakan yang gagal, itu menunjukkan bumi kita ini tidak cocok dengan benih komunis, Marxis-Leninis. Maka keluarlah keputusan rakyat, TAP MPRS nomor 25, ya, melarang paham komunis di Indonesia. Jadi kita sudah punya payung. Jadi kalau ada yang mau bangkit kembali, ya sudah ada payungnya. Ya. Pak Jokowi di dalam diskusi di Manonjaya atau di pada Jawa Barat, ada santri mengkhawatirkan bangkitnya kembali komunis, sampaikan sama Presiden.
Jawaban Pak Jokowi apa loh? Kalau itu kan kita sudah punya payung. Oke. Kalau mereka mau bangkit kembali ya digebuk. Ya, Oke. itu. Jadi Baik. penyusupan itu terjadi masa yang lalu. Kalau sekarang ya, dengan PKI yang sudah tidak ada ya, dan dulu didukung oleh komunis internasional, maka kita harus tahu juga komunisme internasional sudah tidak ada lagi. Sudah Cina sekarang udah negara kapitalis terbesar sejak Oke. Deng Xiaoping jadi Perdana Menteri. Ya Baik. Rusia kemarin pemilu kemarin Partai Rusia Bersatu yang mendukung Putin menang 50% lebih. PKI komunisnya cuma 19%. Sudah pudar ya. Sudah tidak Baik. mungkin lagi ada bantuan dari luar gitu loh. Baik, Pak Agung, artinya dengan adanya payung hukum dan juga pemahaman serta pengalaman dari Pak Agung, apakah artinya paham komunisme ini memang bisa muncul lagi dan benarkah masih menjadi ancaman di negeri ini? Ya itu sih tidak boleh diabaikan ya. Tapi jangan paranoid ya. Jangan sedikit-sedikit. Sekarang ya, dulu saja dengan didukung oleh komunis internasional, mereka gagal. Ya apalagi sekarang. Cina sudah negara kapitalis sejak Deng Xiaoping. Putin komunis sudah 19% di Rusia. Ya, tidak mungkin lagi ada bantuan. Dengan tidak ada bantuan, mana mungkin mereka bisa bangkit. Organisasinya aja udah selesai. Memang Mbak Fitri ya, secara alami telah terjadi rekonsiliasi. Tidak ada lagi sekarang anak komunis, cucu komunis. Mereka sudah berada di mana-mana. Ada di DPR, ada di tentara, ada di polisi, ada di ASN, ada di mana-mana, pedagang ya. Itu secara alami sudah terjadi rekonsiliasi. Rekonsiliasi sebetulnya bagus, Mbak Fitri. Itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini gandrung akan perdamaian, gandrung akan persatuan. Tetapi yang harus kita cegah, jangan sampai anak-anak komunis, cucu komunis, ya, dengan payung rekonsiliasi, kemudian ingin membangkitkan kembali komunis. Itu harus kita cegah. Dan itu rasanya tidak mungkin. Mereka masuk ke lubang yang sama tidak mungkin gitu loh. Ya. Oke. Itu loh, Baik, Fitri. Pak Agung. Artinya saran dari Anda untuk meredam keresahan dan juga kegaduhan yang terlanjur terjadi di masyarakat pasca pernyataan Pak Gatot seperti apa? Ya, Pak Gatot dalam menyampaikan tudingan seperti itu, yang bombastis seperti itu, seharusnya Pak Gatot ya, harusnya bertindak ya, berdasarkan intelijen. Bapak dalam bekas Panglima, ya. Panglima TNI, ya. TNI itu, ABRI itu, TNI harus bertindak, bersikap pikir berdasarkan intelijen, bukan informasi. Ada baiknya sebagai senior, tanya dulu sama juniornya, sama Pak Dudung tuh, kok begini? Ya jangan lu lantas bikin statement yang bombastis, yang mengundang kegaduhan. Kok main lagi dari sana sini, tabah gaduh lagi. Ya. Ini yang sangat saya sesalkan. Saya rasa semua juga sangat sesalkan. Ya. Kalau Pak Gatot ya memang mungkin punya purnawirawan ya, sudah purna tugas ya. Beliau sudah purna tugas, purnawirawan. Punya ambisi politik, punya agenda politik, itu wajar. Tidak ada salahnya. Tetapi sebagai purnawirawan, kalau ingin berambisi politik, beragenda politik, lakukanlah itu dalam jalur sistem. Jangan di luar sistem, teriak-teriak di jalan, bentuk satu organisasi yang mencaci maki pemerintah. Bukan itu, jalur sistem ya. Seperti apa yang dilakukan oleh, saya memang berbeda pendapat, pandangan sama Prabowo Subianto ya, sempat ya. Tapi saya salut kepada dia. Dia punya ambisi politik, dia punya agenda politik. Apa yang dia lakukan? Bentuk partai dalam sistem. Itu jangan di luar sistem gitu loh. Jadi pesan saya kepada adikku yang tercinta Gatot Nurmantio ya, saya lihat sebenarnya dia punya potensi, tapi kalau caranya salah, wah itu jadi bumerang buat dia. Baik, kita harapkan kegaduhan ini dapat segera teratasi dan juga dapat segera diredam. Terima kasih Ketua Umum Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Papabri Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.